Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan Rudeus yang telah membaca surat dari Paul. Di video kali ini, Nanahoshi telah membuat suatu lingkaran sihir yang lebih besar. Apakah ia akan berhasil memanggil sesuatu dari lingkaran itu? Sementara itu, seseorang yang Rudeus kenal datang menemuinya. Siapakah orang itu? Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Rudeus telah membaca surat yang dikirim Paul. Sepertinya, Norn dan Aisyah sedang menuju ke sini. Untung saja Rudeus telah membeli rumah. Di sini, masih banyak kamar kosong. Rudeus tidak sabar menyambut mereka. Rudeus penasaran kapan mereka akan datang. Mungkin sekitar 2 bulan lagi. Dan sebelum itu, Rudeus pikir lebih baik mendiskusikan ini terlebih dahulu kepada Sylvie. Jam-jam segini, dia pasti berada di dapur, sedang memasak. Sesampainya di sana, Rudeus melihat sosoknya dari belakang sedang memotong sayur-sayuran. Sylvie! Rudeus pun memeluk Sylvie dari belakang. Ia meletakkan tangannya dan menggerayangi Sylvie. Tiba-tiba Sylvie berteriak, "Aduh!" Sylvie terkejut. Lantas dia tanpa sengaja mengiris jarinya sendiri. Gumpalan darah merah terciprat dan menetes ke arah talenan. Pada saat Rudeus memeluknya, dia tidak sengaja mengiris jarinya. Sylvie bilang, "Wah, Rudy, jangan melakukan itu saat aku memegang pisau. Itu berbahaya." Sylvie mengatakan itu dengan begitu kesal. Sayatan di jarinya pun sembuh dalam waktu singkat. Dia sepertinya menggunakan sihir penyembuhan bahkan tanpa dia sadari. Rudeus bilang, "Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi saat kau sedang memasak." Sylvie membalas, "Ya, bersabarlah. Kalau aku sedang masak, toh aku akan segera selesai." Rudeus pun keluar dapur dan menunggu di ruang makan. Kemudian ketika Sylvie keluar dari dapur, Rudeus hanya bisa menundukkan kepalanya. Rudeus bilang, "Aku sangat menyesali kecerobohanku tadi." Sylvie membalas, "Aku tidak marah. Jika kau mau minta maaf, lakukan saja dengan normal." Rudeus bilang, "Ya, maaf." Sylvie menjawab, "Ya, aku sih nggak masalah, asal lain kali kau harus lebih berhati-hati." Mereka duduk bersama di 2 kursi dan mulai makan. Sylvie pun bertanya ada apa. Tidak biasanya Rudeus seceria ini. Rudeus mengatakan bahwa ia menerima sepucuk surat dari ayahnya. Rudeus pun menyerahkan surat tersebut kepada Sylvie. Dengan ekspresi tegang, dia mulai membaca surat itu. Sembari melihat Sylvie membaca, Rudeus bilang, "Aku yakin kau mengerti setelah membaca surat itu. Kedua adik perempuanku akan datang dan tinggal di sini loh. Aku ingin membiarkan mereka tinggal di rumah ini. Tapi apakah kau tidak keberatan?" Sylvie bilang, "Kenapa tidak boleh? Rumah ini kan semakin ramai kan?" Jadi setelah paham maksud dari surat tersebut, Sylvie tidak keberatan jika kedua adiknya menginap di rumah ini. Oke, setelah makan malam, mereka pindah ke ruang tamu. Sudah waktunya belajar sihir. Seperti biasa, Rudeus masih belum bisa menggunakan sihir penyembuhan tanpa mantra. Apapun itu, Rudeus pikir adalah lebih baik memperkuat dasarnya terlebih dahulu. Sementara itu, saat ini dengan menggunakan teknik Ranma, Sylvie sedang mencoba memecahkan waterball yang telah Rudeus buat. Ujung jarinya menghadap tangan Rudeus. Wajahnya merah padam, dan dia mengerang-ngerang. Rudeus terus mempertahankan wujud waterball dengan mana agar tidak hancur. Jika waterball penyok, bengkok, kemudian pecah, maka Sylvie lah yang menang. Hadiahnya, dia boleh melakukan apapun di kamar malam ini. Sebaliknya, jika kalah, Rudeus boleh melakukan apapun padanya di kamar malam ini. Saat ini, sepertinya Sylvie bisa menggunakan sihir tingkat lanjut pada semua jenis elemen, kecuali api. Dan juga, sihir penyembuhan dan detoksifikasinya sama-sama sudah mencapai level lanjut. Oh ya, meskipun sudah mencapai tingkat lanjut, hampir tidak pernah ada siswa yang berhasil melampauinya untuk mencapai tingkat sains. Tapi selalu ada orang-orang berbakat seperti Sylvie dan Cliff yang muncul setiap 10 tahun sekali. Itu berarti setiap 10 tahun sekali, ada saja siswa yang berhasil mencapai tingkat sains. Mungkin kau boleh menyebut mereka jenius, namun sejenius apapun mereka, itu masihlah biasa-biasa saja. Karena faktanya, tidak pernah ada seorang pun yang berhasil mencapai tingkat dewa. Lantas bagaimana dengan Rudeus? Ia juga penasaran sampai sejauh mana kemampuannya berkembang. Berdasarkan cerita Bagidadi dan Kishirika, tampaknya jumlah mana yang bersemayam di dalam tubuh Rudeus sudah mendekati tingkatan dewa. Namun, tidak serta-merta Rudeus bisa mencapai tingkat dewa dengan mudah. Ini bagaikan memasang setangki penuh bahan bakar pesawat pada mobil kelas menengah. Dengan bahan bakar sebanyak dan sebagus itu, mobil tersebut akan terus melaju. Namun, tidak akan pernah melaju lebih kencang. Rudeus bilang, "Ngomong-ngomong Sylvie." Sylvie membalas, Apa? Aku sedang berkonsentrasi nih." Rudeus kembali bilang,
Menurutmu, apakah anak kita nanti akan menjadi seorang penyihir yang berbakat? Mendengar itu, Sylvie kaget. Konsentrasi Sylvie terganggu. Ranmanya gagal, dan water ball mencapai bentuk bulat sempurna. Rudess membekukan bola air tersebut, kemudian menuangkannya ke dalam cangkir di depannya. Sylvie bilang, lihat saja nanti kalau sudah lahir. Wajah Sylvie menjadi merah padam, dan kedua kakinya tak berhenti bergetar. Kemudian, Sylvie membenamkan wajahnya di atas bahu Rudeus, sembari dia memeluknya. Tapi Sylvie menjelaskan bahwa karena darah keturunan elfnya kuat, mungkin akan sangat lama mendapatkan anak. Elena Leigh juga pernah mengatakan hal serupa dalam waktu dekat ini. Sepertinya Sylvie belum bisa mengandung. Sylvie mengangkat kepalanya dari bahu Rudeus. Kemudian dia menunduk dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sylvie bilang bahwa jika ia tidak bisa melahirkan anak, Sylvie tidak masalah kalau Rudeus menikah lagi. Rudeus bilang, kau benar-benar bodoh Sylvie. Sebenarnya yang kuinginkan bukanlah anak, melainkan benih cinta yang sama-sama kita buat. Singkat cerita, mereka kembali bermesraan. Tak berapa lama, Rudeus menggendong Sylvie layaknya seorang putri dan naik ke lantai 2. Malam ini sepertinya akan menjadi malam yang panas. 1 bulan setelah surat itu tiba, siang hari, Rudeus membantu eksperimen Nanahoshi. Namun hari ini, prosesnya sedikit berbeda. Nanahoshi bilang, jika lingkaran sihir ini berhasil, kita bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Nanahoshi mengatakan itu sambil menunjukkan lingkaran sihir yang jauh lebih besar daripada lingkaran sihir manapun yang pernah dia ciptakan sebelumnya. Lingkaran sihir ini adalah sebuah mahakarya yang memerlukan waktu sebulan penuh untuk menggambarnya. Dan ini hasil jerih payahnya setelah 2 tahun penuh meneliti. Rudeus bilang, sekarang, bisakah kau memberitahuku apakah maksud dari lingkaran sihir ini? Nanahoshi membalas, ini untuk memanggil benda dari dunia lain. Rudeus bertanya, apakah akan terjadi bencana lagi? Tapi Nanahoshi meyakinkan ini akan aman karena benda yang akan dipanggil adalah objek kecil. Maka benda yang dipanggil hanya akan mengakibatkan bencana dengan radius 1 meter saja. Berdasarkan percobaan selama ini, memerlukan mana yang jauh lebih besar untuk memanggil suatu benda yang lebih besar dan kompleks. Dengan kata lain, hukum kekekalan energi berlaku pada sistem sihir di sini. Jelasnya, Nanahoshi menjelaskan jika terjadi suatu keanehan di dunia ini, maka penyebabnya hampir pasti adalah mana. Peluru batu yang Rudeus buat bukan membentuk batu dari udara, namun sebenarnya adalah Rudeus merubah mana menjadi batu. Jadi, semakin besar mana yang diberikan pada sesuatu, maka semakin besar pula efeknya. Setelah percakapan berakhir, Rudeus pun berdiri di depan lingkaran sihir. Rudeus bilang, kalau begitu, aku akan mulai. Rudeus mulai menuangkan mana ke dalam lingkaran sihir. Ujung lingkaran sihir di atas kertas mulai menyala. Kemudian, seluruh lingkaran sihir mulai melepaskan cahaya redup. Rudeus sadar betul bahwa mananya disedot terus-menerus dari lengannya. Namun, ada sesuatu yang agak aneh. Rudeus merasa ada sesuatu yang janggal. Sinar lingkaran sihir masih saja redup. Ada juga bagian yang sama sekali tidak bersinar. Kemudian, suara kecil terdengar. Psst. Tiba-tiba mana berhenti mengalir. Cahaya redup dari lingkaran sihir berhenti bersinar. Dengan demikian, prosesnya sudah berakhir. Setelah itu, lingkaran sihir tidak bereaksi apapun. Terlihat semacam celah pada sebagian kertas itu. Kalau dibandingkan dengan sistem listrik, mungkin barusan saja terjadi konsleting. Dan sistem pengamannya berfungsi. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah kegagalan. Rudeus bilang, gimana nih? Nanahoshi membalas, gagal. Ia mengatakannya dengan nada datar. Lalu dia merebahkan dirinya pada kursi dan meletakkan salah satu sikunya di meja. Dia mendesah dalam. Dia terus saja menatap kertas yang masih terletak di lantai. Sebagian warna pada kertas itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah gambar lingkaran sihir yang sudah rusak. Dan juga celah itu. Nanahoshi masih saja memandangi kertas itu dengan bengong, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Rudeus dan berkata, terima kasih atas kerjamu hari ini. Sudah cukup sampai di sini saja. Kau boleh kembali. Hasil kerja keras 2 tahun penuh, berakhir hanya dalam hitungan detik saja. Rudeus mencoba menghibur. Ya, hal seperti ini memang sering terjadi. Tapi Nanahoshi tidak menanggapi. Nanahoshi masih membisu. Bagaimanapun juga, percobaan hari ini berakhir. Kalau begitu, aku permisi dulu. Rudeus berdiri. Tepat sebelum Rudeus meninggalkan ruang percobaan, Rudeus melihat Nanahoshi sekali lagi. Dia masih berpose seperti tadi, tanpa bergerak sedikit pun. Rudeus melewati ruang penyimpanan yang sesak dengan berbagai macam barang. Ketika Rudeus meninggalkan ruang penelitian, setelah berjalan beberapa langkah, Rudeus pun menghentikan derap kakinya. Sejenak, Rudeus pikir Nanahoshi mungkin benar-benar terguncang karena kegagalan ini. Tidak,
Biarpun begitu, Nanahoshi adalah seorang wanita yang kuat. Rudeus yakin dia sudah siap menerima kegagalan seperti ini. Setidaknya, itulah yang Rudeus pikirkan. Tiba-tiba, Rudeus mendengar suara teriakan dari ruang penelitian. Bersamaan dengan itu, Rudeus mendengar suara sesuatu yang pecah. Suara seseorang mengamuk. Rudeus berbalik dan segera kembali ke ruang penelitian. Di sana, Nanahoshi sedang ngamuk dengan rambutnya yang acak-acakan. Dia merobek-robek buku-buku yang ditulisnya sendiri menjadi carikan kertas kecil, kemudian menyebarkannya. Dia kehilangan kendali. Dia membalikkan rak dan menghambur-hamburkan isi toples ke segala penjuru. Dia melepas topengnya dan melemparkannya ke bawah. Sambil mencoba menggaruk wajahnya, dia terhuyung-huyung ke dinding, sembari memukuli dinding. Dia membalikkan dan menyebarkan isi toples kemana-mana. Masih belum puas, dia terus membanting isi toples yang sudah berserakan di lantai. Dia berdiri lagi dan berusaha merobek-robek rambutnya sendiri. Rudeus langsung panik, kemudian bergegas mencengkram tangannya untuk menghentikan semua kegilaan ini. "Woi, tenanglah. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa pulang." Nanahoshi menggumamkan itu berulang kali dengan tatapan mata kosong. Nanahoshi meronta-ronta. Dia mencoba melepaskan diri dari Rudeus. Untungnya fisiknya terlalu lemah. Tak lama kemudian, dia berhenti meronta dan akhirnya jatuh lemas. Ketika Rudeus mulai melepaskan tangannya, dia hanya bisa jatuh tersungkur di lantai. Rudeus bilang, "Hei, apa kau baik-baik saja?" Wajahnya pucat pasi, sorot matanya kosong, dan ada kantong mata gelap di bawah kelopak matanya. Bibirnya telah kehilangan warnanya, mengering dan retak. Rudeus menyadari Nanahoshi kini berada dalam bahaya. Inilah wajah seseorang yang mengalami depresi berat setelah mendapati kegagalan serius. Dia mungkin mencoba bunuh diri. Rudeus teringat Sylvie. Mungkin ia dapat membantu. Kemudian, Rudeus membopong Nanahoshi keluar. Ia memutuskan untuk membawanya ke rumah. Mereka pun keluar ruangan tanpa sempat mengunci ruangan. Mereka terus berjalan. Di sana, mereka melewati sekumpulan murid di antara kelas. Tatapan orang-orang itu tertuju pada Rudeus. Apakah karena seseorang wanita menyandarkan kepalanya pada bahuku, pikir Rudeus. Sekarang, Nanahoshi tidak mengenakan topengnya. Terdengar suara dari belakang. "Shisho!" Itu suara Zanoba. Singkat cerita, Rudeus menjelaskan bahwa Nanahoshi dalam bahaya dan ia meminta Zanoba untuk membantunya. Maka Zanoba pun mengangkat Nanahoshi. "Minggir kalian semua!" Sembari Zanoba berteriak, mereka langsung melewati kerumunan murid. Rudeus pun mengikutinya dari belakang. Terlebih dahulu, Zanoba membawanya ke ruang perawatan. Sesampai di sana, Zanoba menempatkan Nanahoshi di tempat tidur. Ekspresi wajahnya kosong. Tiba-tiba, Rudeus melihat kakinya. Di sana ada Julie yang menarik-narik bajunya. Ia bilang, "Master, wajahmu terlihat mengerikan." Setelah mendengar kata-kata itu, Rudeus menyentuh wajahnya sendiri. Rudeus bilang, "Yah, wajahku pasti jelek sekali ya." Rudeus meletakkan tangannya di atas kepala Julie dan menepuknya. Sepertinya Rudeus telah membuat gadis kecil ini khawatir. Sementara itu, Zanoba memberikan secangkir minuman kepada Rudeus. Setelah meminumnya, tanpa Rudeus sadari, sepertinya mulutnya sudah begitu kering. Zanoba bilang, "Shisho, apa yang terjadi? Ini pertama kalinya aku melihat Shisho sepanik ini." Singkat cerita, Rudeus menjelaskan apa yang baru saja terjadi kepada Zanoba. Setelah itu, Rudeus mendesah, kemudian berbahan di kursi. Entah kenapa, ia merasa begitu lelah. Zanoba tidak mengatakan apapun setelahnya. Setelah beberapa saat, Nanahoshi memejamkan mata, lalu tertidur. Hampir bersamaan dengan itu, Sylvie pun muncul. Rudeus pun memberitahu Sylvie tentang hal-hal yang terjadi di ruang penelitian. Percobaannya gagal, dan setelah itu, Nanahoshi mengamuk. Kemudian semuanya berakhir seperti ini. Rudeus bilang, "Sepertinya berbahaya jika kita tinggalkan dia sendirian. Bahkan dia bisa saja bunuh diri. Oleh karena itu, kurasa kita perlu membiarkannya menginap semalam di rumah kita." Tapi Sylvie malah bilang, "Bukankah lebih baik kita tinggalkan dia di ruang perawatan?" Setelah menjelaskan tentang kekhawatiran Rudeus bahwa bisa saja ia akan bunuh diri, akhirnya Sylvie bilang, "Gak apa-apa sih, asalkan jangan suruh aku menyiapkan makanan untuknya, karena masakanku tidaklah seenak yang kau kira." Rudeus membalas, "Aku gak berniat melakukan hal yang tidak-tidak padanya loh." Sylvie kembali bilang, "Aku mengerti, aku akan menyerahkan kasus ini sepenuhnya padamu, Rudy. Jadi hari ini kau akan pulang bersamanya." Rudeus menjawab, "Ah iya, sepertinya aku tidak bisa menemanimu belanja. Gak apa-apa ya." Sylvie membalas, "Iya gak apa-apa, serahkan padaku." Setelah meninggalkan sekolah, Rudeus bergegas pulang ke rumah. Di sana, Zanoba
membantu menggendong Nanahoshi. Julie mengiringi langkah Zanoba. Melihat itu, Rudeus berpikir, paling tidak ia ingin membantu dengan menggendong Julie. Maka Rudeus pun menggendongnya. Sesampainya di rumah, Nanahoshi ditempatkan pada kamar yang sudah Rudeus persiapkan untuk adik perempuannya di lantai 2. Kondisinya kritis, tapi Rudeus yakin dia tidak apa-apa. Setelah itu, beberapa saat berlalu, Zanoba pun pamit undur diri. Sementara itu, Rudeus memutuskan untuk menemani Nanahoshi di sisinya sampai Sylvie kembali. 1 minggu telah berlalu sejak Rudeus dan Sylvie mulai merawat Nanahoshi. Dia hanya menatap kosong sepanjang hari, namun sepertinya fase kritisnya sudah lewat. Suatu hari, tiba-tiba ia berbicara sendiri. Aku pikir aku sudah menutup semuanya. Rudeus pun hanya mendengarkan. Nanahoshi bilang bahwa bila diibaratkan papan sirkuit, ketika kau menggabungkan sejumlah pola sirkuit, maka kau bisa membuatnya berfungsi. Namun, tidak peduli seberapa keras kau mencoba, ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa disatukan. Tak peduli sebanyak apapun, Nanahoshi merubah susunan kabelnya. Selalu saja ada 1-2 titik yang tidak mau terhubung. Nanahoshi bilang, ini bertentangan dengan hukum fisika. Singkatnya, aku tidak akan bisa kembali ke duniaku. Rudeus yakin Nanahoshi telah berusaha keras membuatnya. Nanahoshi kembali bilang, sudah tidak mungkin. Nanahoshi mengatakan itu sembari meringkuk di sudut ranjang. Rudeus memutuskan kembali ke laboratorium penelitian Nanahoshi untuk mendapatkan beberapa informasi. Mungkin saja ada suatu petunjuk yang tersisa di sana. Hari berikutnya, Rudeus memanggil Cliff ke ruang penelitian Zanoba. Tentu saja, Alina Lais juga ikut ke ruang penelitian. Rudeus bilang, kalau begitu, kalian berdua pertama-tama lihatlah ini. Rudeus menunjukkan lingkaran sihir itu pada Zanoba dan Cliff. Pada saat itu, wajah Cliff langsung cemberut. Ia bilang, sungguh lingkaran sihir yang kotor. Saat kau menciptakan alat sihir, efeknya tidak akan optimal jika kau membuatnya terlalu kecil dan kotor. Kalau aku yang membuatnya, aku pasti akan menciptakannya dengan sebersih mungkin. Tapi idenya luar biasa memang. Aku tidak pernah mengira ada seorang penyihir yang membuat loop pada bagian ini. Cliff menggumamkan beberapa hal sambil melihat lingkaran sihirnya. Rudeus kemudian menunjuk bagian dari lingkaran sihir. Ada celah, sepertinya lingkaran sihirnya terputus. Ia bilang, untuk menghubungkan sirkuit ini, apakah kau punya ide? Setelah menanyakan itu, Cliff menyilangkan lengannya dan berpikir. Tiba-tiba Zanoba menyela. Mungkinkah akan bekerja jika kita menggunakan sistem jamak? Cliff bertanya. Sistem jamak, apa maksudmu? Zanoba pun menjelaskan bahwa ia juga sedang meneliti tentang patung. Pada patung yang pernah ia temukan di rumah Rudeus, terdapat beberapa lapis lingkaran sihir yang saling tumpang tindih. Cliff terkejut. Ia meminta Zanoba untuk menunjukkan patung itu. Setelah itu, Cliff melihat lingkaran sihir yang terdapat pada potongan lengan itu dengan penuh antusias. Dan ia bilang, yang menciptakan lingkaran sihir ini adalah seorang jenius. Itu adalah pernyataan yang hampir tidak pernah keluar dari mulut seorang Cliff yang sombong. Cliff bilang bahwa ia tidak pernah melihat lingkaran seperti ini sebelumnya. Ada 2 lingkaran sihir yang saling tumpang tindih. Tidak, bahkan lebih dari 2. Sepertinya, jika lingkaran-lingkaran sihir ini tidak saling bertumbukan seperti ini, sistemnya tidak akan berjalan dengan benar. Melihat lingkaran sihir yang luar biasa ini, Cliff menggertakkan giginya. Ia merasa kalah. Zanoba bilang, menurut buku yang ia baca, lingkaran sihir itu semata-mata dibuat untuk mengontrol pergerakan siku patung. Mendengar itu, Cliff sangat malu karena Zanoba tahu sesuatu hal yang tidak dia pahami. Alina Lais pun bergegas menenangkannya dengan menarik kepala Cliff ke dadanya dan membelainya. Wajah Cliff memerah dan sepertinya dia kembali semangat. Rudeus bilang, Cliff Senpai, jika kau menggunakan teknik yang sama pada boneka ini, apakah kau bisa memecahkan masalah di lingkaran sihir Silent? Cliff membalas, aku tidak tahu, tapi itu mungkin saja. Ngomong-ngomong, sampai sekarang, Nanahoshi hanya pernah menggambar lingkaran sihir 1 lapis. Kalau dia ingin membuat lingkaran sihir berlapis, pasti masih ada banyak metode yang masih belum terpikirkan olehnya. Keesokan harinya, Rudeus akan membawanya kembali ke ruang penelitiannya. Ruangan yang masih berserakan ditinggalkan sama seperti keadaan kemarin. Di sana, sudah ada Zanoba dan Cliff. Mereka memeriksa bahan penelitian yang Nanahoshi teliti sampai saat ini. Setelah Nanahoshi melihat semuanya, tiba-tiba dia tertawa terseduh-seduh. Ada apa ini? Kenapa ada 3 pria di ruanganku? Kalian mau memperkosaku atau apa? Mendengar itu, Cliff marah-marah. Apa maksudmu? Aku adalah pengikut setia ajaran milis tahu. Nanahoshi membalas. Baiklah, aku mengerti. Nanahoshi berjalan dengan langkah terhuyung-huyung. Lalu dia duduk di kursi. Kemudian, dia bersandar pada kursi dengan begitu lemas. Rudeus bilang, Cliff Senpai, Zanoba, sekarang mulailah membicarakan temuan kita kemarin. Rudeus menunjukkan kepada Nanahoshi sejumlah ide yang telah dipikirkan oleh mereka berdua tadi malam. Nanahoshi mendengarkan penjelasan, namun kelihatannya dia sama sekali tidak tertarik. Mereka pun mengutarakan beberapa ide alternatif.
seperti lingkaran sihir yang telah dibetulkan oleh Cliff, lingkaran sihir berlapis yang diusulkan oleh Zanoba, bahkan Rudeus ikut menyarankan ide tentang lingkaran sihir 3 dimensi. Namun Nanahoshi hanya melihat mereka dengan tatapan mata tak acuh, tanpa ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya. Nanahoshi hanya menatap bengong pada Rudeus dan yang lain, namun ternyata dia sedang mengamati sesuatu. Perlahan-lahan, ekspresi wajahnya mulai menunjukkan suatu minat. Ekspresi wajahnya terlihat datar, namun ternyata dia sedang berkonsentrasi. Tiba-tiba Nanahoshi mengucapkan sesuatu. Mungkinkah itu berhasil? Seketika, Nanahoshi tiba-tiba melompat dan berdiri dari tempat duduknya. Ia bilang bahwa mengapa ia tidak terpikir untuk menggambar beberapa lingkaran sihir, kemudian menggabungkannya secara bersamaan. Dia mulai mondar-mandir di sekitar ruangan sebanyak 3 atau 4 kali putaran, dan dia terlihat begitu gelisah. Dia mengambil pulpen dan kertas di atas meja. Kemudian, dia mulai menggambar diagram sihir dengan terburu-buru. Tampaknya dia juga sedang menulis rumus-rumus perhitungan. Kemudian dia hapus dan menulisnya lagi berulang-ulang. Cliff tiba-tiba menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang sedang Nanahoshi tulis dengan begitu gusar. Cliff menggunakan tinta merah untuk menambahkan beberapa tulisan pada catatan Nanahoshi. Nanahoshi bilang, aku paham. Kau pintar juga ya. Cliff membalas, tentu saja, karena aku sangat jenius. Nanahoshi kembali berkata, lalu bagaimana dengan ini? Gak apa-apa nih seperti ini. Aku sih cukup meragukan yang bagian ini. Cliff bilang, tunggu sebentar. Saling berdampingan, Cliff dan Nanahoshi saling bertukar pendapat sembari terus menuliskan berbagai hal pada kertas itu. Sementara itu, Rudeus dan Zanoba hanya melongo melihat aksi mereka berdua. Kemudian Rudeus meminta Zanoba untuk mengawasi mereka. Setelah itu, Rudeus pergi meninggalkan ruangan. Ia bilang bahwa ingin menemui Elena Lice. Seminggu kemudian, Nanahoshi menyelesaikan lingkaran sihirnya. Itu adalah lingkaran sihir yang hampir setebal dek kartu, karena dia menumpukan 5 lembar kertas secara bersamaan. Masing-masing lingkaran sihir digambar secara terpisah, kemudian direkatkan oleh semacam pasta. Sementara Cliff dan Zanoba mengawasi, Rudeus mulai menuangkan mana ke dalamnya. Mananya tersedot terus-menerus. Lingkaran sihir mulai melepaskan cahaya. Cahaya yang begitu terang. Ruangan ini begitu silau, bagaikan disinari matahari di siang bolong. Dari dalam cahaya, sedikit demi sedikit, mulai terbentuk suatu wujud. Pada saat cahaya padam, sesuatu dari dunia lain telah terpanggil ke dunia ini. Botol plastik, tidak memiliki label atau tutup. Itu adalah botol plastik yang sederhana. Melihat benda itu, Zanoba dan Cliff tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Elena Lice dan Julie juga. Mereka mengintip dengan ekspresi penuh antusias. Nanahoshi juga. Setelah melihat benda yang berhasil dia panggil, dia mengempalkan tinjunya sembari berbisik, bagus. Bagus, bagus. Mereka semua melihat botol plastik itu. Itu hanyalah botol plastik biasa. Namun, jadi terasa luar biasa. Karena botol plastik itu adalah bukti bahwa dunia yang sebelumnya benar-benar terhubung dengan dunia ini. Nanahoshi bilang bahwa penelitian ini berhasil dan ia dapat melanjutkan ke fase berikutnya. Kemudian, Nanahoshi berbalik dan menatap Rudeus. Secepat itu juga dia langsung memalingkan wajahnya yang terlihat penuh rasa bersalah. Ia bilang, maafkan aku. Aku berhutang padamu. Rudeus membalas, kita harus impas kan? Lain kali, kalau aku berada dalam masalah, kau harus membantuku, oke? Nanahoshi menjawab, tentu saja. Tiba-tiba Elena Lice melihat mereka berdua. Dia menatap mereka tanpa bergerak sedikit pun. Entah kenapa kalian tampak dekat sekali ya. Nanahoshi bilang, Rudeus dan Sylvie masihlah pengantin baru. Akan runyam jadinya kalau istrinya salah sangka. Nanahoshi pun mundur selangkah. Elena Lice pun tersenyum, kemudian dia menepuk bahu Nanahoshi. Jangan dipikirkan. Benar juga. Ayo minum-minum di bar. Tentu saja. Nona ini yang akan traktir. Akhirnya mereka semua berangkat ke bar di siang bolong. Entah kenapa, Rinia dan Bursena yang tadinya di kelas, sekarang ikutan minum bersama Rudeus dan yang lainnya. Ketika melihat siswa dan siswi penting mau minum-minum di bar, Ariel akhirnya juga ikutan. Dan tentu saja, ia mengajak Sylvie. Pada saat mereka meninggalkan gerbang sekolah, tiba-tiba Baghdadi sudah ikutan di belakang tanpa seorang pun menyadari kedatangannya. Sejak kapan dia di situ? Ketika melewati guild sihir, Nanahoshi menarik beberapa lembar uang. Tampaknya, dia menitipkan sejumlah besar uang di guild sihir. Itulah pengganti bank. Sesampainya di bar, di meja kasir, Nanahoshi menjatuhkan sekantong penuh uang. Ia bilang, hari ini kusewa semua tempat di bar ini. Baghdadi mengatakan, tunggu, pada si pemilik bar yang masih kebingungan.
Dia mengambil sekantong koin emas dari sakunya, kemudian menjatuhkannya juga di meja kasir. Ia melanjutkan, "Hari ini adalah perayaan. Kami akan mentraktir semua pelanggan di kedai ini." Ketika hidangan pertama datang, Raja Iblis berdiri. Lantas dia berkata, "Sebenarnya kita sedang merayakan apa? Penelitian Silent telah berhasil." "Ah, aku mengerti. Kalau begitu, namamu Silent kan? Berikan sambutan pada kami." Nana Hoshi pun bangkit dari tempat duduknya dengan sedikit wajah enggan. Ia bilang, "Terima kasih banyak untuk kerjasama kalian hari ini." Bagidadi menjawab, "Baiklah, ayo bersulang." Dan serentak semuanya berteriak, "Bersulang!" Traktiran yang menyenangkan. Setiap manusia punya saat-saat di mana mereka perlu melepaskan segala beban yang selama ini mengganjal. Rudeus pikir itulah nikmatnya. Rudeus memikirkan semua itu sambil menonton Nana Hoshi menyanyikan lagu anime berbahasa Jepang sembari menjewer telinga Rinia. Sementara itu, Rudeus dan Sylvie minum tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, hari ini, Rudeus mengerti betapa buruknya sikap Sylvie saat mabuk. Tidak terlalu buruk sih, hanya saja dia tidak kuat minum banyak alkohol. Ia bilang, "Hai Rudy, elus-elus kepalaku." Rudeus menjawab, Iya, baiklah." Sylvie kembali bilang, "Maukah kau mengunyah telingaku?" Rudeus pun mengunyahnya dan terdengar Sylvie berteriak, "Ah, geli." Sylvie mulai terlihat sedang nyanyi-nyanyi tak jelas. Rudeus memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Sylvie bilang, "Rudy, gini loh. Aku merasa sedikit cemburu." Rudeus bilang, Serius? Kenapa kok cemburu? Cemburu pada siapa? Belakangan ini aku sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan siapapun loh." Sylvie bilang, "Maksudku Ruiger-san. Kau pernah menceritakan kisah tentangnya kan?" Pada saat Rudy berbicara tentang Ruiger-san, entah kenapa itu keren sekali. Dia pastilah orang yang spesial bagimu. Rudeus membalas, Tidak, aku hanya menghormatinya, tidak lebih. Maafkan jika ceritaku itu membuatmu merasa cemburu." Sylvie bilang, "Tidak mungkin. Kau hanya milikku seorang. Jangan ada orang lain yang lebih spesial daripada diriku." Melihat Sylvie yang jujur tentang perasaannya ini, entah kenapa, ia menjadi begitu imut. Rudeus menikmati saat-saat ini. Setelah meletakkan Sylvie di pangkuannya dan menggoda dia, Nana Hoshi mendekati mereka. Dia datang untuk bikin ribut. Dia terlihat mabuk. Lakukan di tempat lain yang sepi nampak. Setelah itu, Nana Hoshi terus mengocehi mereka. Hingga akhirnya, Bagidadi mengangkat Nana Hoshi ke bahunya. "Fahahaha, kau di sini rupanya. Aku ingin menghabiskan hari ini dengan mendengar lagu anehmu." Dan Nana Hoshi pun diangkut menuju ke panggung bar. Beberapa saat kemudian, lagu Nana Hoshi kembali dilantunkan. Yang mengejutkan di sini, Bagidadi mengiringi lagunya dengan memainkan alat musik. Ternyata, ia bisa memainkannya. Beberapa waktu kemudian, pestanya bubar. Ketika sang bintang utama Nana Hoshi sudah KO karena alkoholnya. Singkat cerita, Sylvie dan Rudeus memutuskan untuk pulang ke rumah. Sylvie yang masih mabuk tertawa terbahak-bahak sembari bergumam dan menempel di lengan Rudeus. Jarak menuju ke rumah mereka pun semakin dekat. Sambil sempoyongan, Sylvie tiba-tiba bilang, "Rudy, entah kenapa kok terdengar berisik." Setelah dia memberitahu Rudeus, Rudeus pun berusaha berkonsentrasi untuk mendengar. Kemudian, Rudeus mendengar semacam suara dentuman dan perkelahian. Rudeus penasaran apakah ada orang yang berkelahi, entah di mana. Ada juga semacam suara kucing sedang bertengkar. Sambil menerka-nerka, Rudeus pun mendekati rumahnya. Kemudian, Rudeus melihatnya. Seseorang memukul pintu depan rumahnya. Dari kejauhan, Rudeus hanya bisa melihat sosoknya dengan samar. Tapi Rudeus yakin ada seseorang di sana. Seorang bocah laki-laki dari tetangga sebelah atau mungkin saja pencuri. Sambil berpikir dalam keadaan setengah mabuk, Rudeus pun mengaktifkan mata iblis untuk memastikannya. Sylvie mengusap-usap wajahnya. Kemudian dia pun berdiri sendiri meskipun masih terhuyung-huyung. Sylvie bilang, "Rudy, aku akan menggunakan sihir detoksifikasi." Rudeus menerima sihir detoksifikasi tanpa mantra dari Sylvie. Kemudian, pengaruh alkohol pada tubuhnya menghilang. Agar tidak ketahuan, mereka berdua diam-diam mendekatinya. Rudeus mendengar suara. "Itu karena Norn melakukan kesalahan selama perjalanan. Akhirnya kita jadi terlambat datang deh. Bukankah Aisyah tadi tidak mempermasalahkannya? Lantas kenapa baru sekarang protesnya?" Terdengar suara anak kecil yang terus berdebat. Sepertinya Rudeus kenal suara ini. Di tengah percakapan, ada sebuah suara yang pernah Rudeus dengar. "Kalian berdua tenanglah. Tempat ini tidak salah kok. Sudah lama aku tidak merasakan kehadirannya." Suara yang begitu tenang. Ada suatu perasaan aneh yang merayap di dada Rudeus. Ia pun menarik napas lega. Kemudian Rudeus mendekati mereka. Oni-chan. Di sana Rudeus dapati kedua adik perempuannya yang sudah tumbuh dewasa. Tubuh mereka dibalut baju musim dingin dengan warna senada. Norn Greyrat dan Aisyah Greyrat. Norn menunjukkan wajah muram setelah melihat Rudeus. Kontras dengannya, Aisyah menunjukkan wajah bahagia berbinar-binar penuh semangat. Aisyah bilang, "Oni-chan, sudah lama aku ingin bertemu denganmu." Aisyah datang, kemudian meloncat pada Rudeus.
Rudeus. Lantas dia mengusapkan pipinya pada Rudeus. Ia bilang, Oni-chan kamu sangat hangat dan kamu berbau alkohol. Kemudian setelah melepaskan diri dari Aisyah, Rudeus melihat Norn. Dia menggigit erat bibirnya dan menyapa Rudeus dengan menundukkan wajahnya. Apakah kamu minum alkohol? Rudeus menjawab, ya, ada perayaan kecil-kecilan tadi. Wajah Norn terlihat sangat tidak bahagia, atau mungkin dia malu. Kemudian, dari belakang Norn, Rudeus sudah lama tidak bersua. Seorang pria botak dengan bekas luka di wajahnya berdiri di sana. Dia memegang tombak bercabang 3 dan tampak seperti seorang prajurit yang membanggakan. Penampilannya tidak berubah sejak 3 tahun lalu mereka berpisah. Ya, sudah lama tak jumpa, Ruijert-san. Nah, itulah rangkuman cerita volume 11 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan membahas tentang kegiatan Norn dan Aisyah di tempat Rudeus, serta berbagai fakta menarik lainnya. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oh ya, gua mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang telah rela berdonasi. Dukungan kalian sangat berarti dalam perkembangan channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.